العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'dah amma ba'da. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, insya Allah tanggal 27 Juni nanti kita akan menghadapi tahun baru Islam yang dikenal dengan 1 Muharram. Di sini saya sudah pernah membahas tentang sejarah daripada baginda Nabi yang akhirnya Rasulullah itu melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertama kali Rasulullah menginjakkan kaki di kota Madinah, itulah yang namanya 1 Muharram. Makanya namanya tahun baru hijrah. Tahun di mana Rasulullah menginjakkan kakinya di kota Madinah. Sampai sini paham ya? Saya akan bahas apa saja keutamaan bulan Muharram, ada apa di bulan itu, apa kisah di bulan itu, dan apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Sekarang tanggal 23, 24, 25, 26. 26 maghrib sudah 1 Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Kita mulai ibu-ibu. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Apa namanya 4 bulan haram? Bulan lalu Zulqa'dah, bulan ini Zulhijjah, bulan nanti Muharram, dan nanti bulan Rajab. Apa itu bulan haram? Bulan yang salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bulan di mana dianjurkan kita nahi mungkar. Tidak boleh berbuat salah, jangan berbuat dosa, banyak menahan diri di bulan Muharram. Karena menurut Ibnu Abbas, saat kita berada di bulan haram, dosa-dosa kita dilipat gandakan. Hal ini senada dengan yang orang sebut dengan tanah haram. Pernah dengar kata-kata tanah haram? Tanah haram itu di mana? Di Mekah dan Madinah. Nama lainnya apa? Haramain. Apa namanya? 2 tanah haram. Apa maksud tanah haram? Apakah tanahnya haram? Bukan. Tanah haram itu maksudnya tanah di mana segala dosa dilipat gandakan, segala pahala dilipat gandakan. Makanya kalau mau pergi umroh, udah masuk tanah haram, banyak bersabar, jangan berbuat dosa. Tersinggung-singgung sedikit, ikhlaskan. Kalau kita pergi umroh, saya sering bilang kepada jemaah, ibu-ibu hati-hati, kita udah berada di tanah haram. Tanah di mana hati-hati kalau kita bermaksiat. Tahan diri, jangan sakiti orang, banyak bersabar. Dalam 1 kamar umroh berempat. Ada kawan ngomong, diajak ngomong ndak nyambung, sabar. Ada kawan yang di toiletnya lama, entah iktikaf dia entah cemana. Kita mau cepat ke masjid, tergosipkan pula sama kawan. Lihat tu alamu bana, jangan, sabar.
Kita mau jalan masuk raudhah didorong-dorong sama orang Arab badan gede, digosipkan di rumah. Orang Arab tuh jahe-jahe, jangan, sabar, itu tanah haram. Orang Arab itu bukan jahat, badannya yang gede, ibu yang kekecilan. Kadang-kadang kita jalan ke masjid, nengok orang pakai kursi roda, kena kaki kita. Sabar, tahan, karena tanah haram itu memang mesti nahi mungkar. Ya, kita menahan untuk berbuat dosa. Itulah tanah haram. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata. Itulah tanah haram. Nah, nanti kalau seandainya kita mau ke tanah haram, dipelajari. Kalau ada mutawif, tour leader nggak sesuai keinginan hati, sabar. Ya, kalau ada teman-teman yang kayaknya kok kelakuannya aneh-aneh, tenang, jangan menggosipkan dia. Tanah haram itu tanah di mana ditahan kita berbuat jahat dan diperbanyak kita berbuat baik di Mekah Madinah. Itu tanah haram. Nah, sekarang kita berada bukan di tanah haram, tapi di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi mirip-mirip dia. Bulan di mana ucapan diijabah, bulan di mana kalau kita berbuat jahat dosa kita akan dilipat gandakan, dan bulan di mana kalau kita berbuat baik maka pahala kita akan dilipat gandakan. Maka kalau mau melawan suami tahan di bulan Muharram, nanti aja di bulan Safar Kak Ima. Ya. Ya, karena hati-hati ibu-ibu, tidak semua sakit hati harus terbalas, betul? Tidak semua kezoliman yang dilakukan oleh orang harus kita respon. Betul ya? Tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan pengkhianatan kembali. Banyaklah bersabar. Orang beriman itu bukan orang yang tidak punya kekuatan. Orang yang beriman, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang mampu menahan walaupun dia mampu untuk membalasnya. Jadikan Muharram sebagai latihan kita untuk menahan segala macam bentuk dosa-dosa kita. Nah, inilah bulan Muharram. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. 3 hari lagi, tapi hari ini juga bulan haram. Jadi hati-hati. Kalau mau ghibah, hati-hati. Tunda dulu, bikin jadwal di bulan Safar aja. Nah ya, hati-hati. Nah, yuk kita bahas apa saja kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram. Poin yang kedua ini hanya sekedar ilmu. Kalau lupa enggak apa-apa. Nanti poin ketiga amal. Kalau amalnya jangan lupa. Ternyata dalam kitab I'anatul Talibin ada beberapa kejadian yang sangat penting yang terjadi di bulan Muharram. Kejadian spektakuler yang terjadi di bulan Muharram, boleh diingat, boleh tidak. Kalau diingat tentu kita bertambah ilmu, ya. Nah, nanti kalau amalannya harus diingat. Kalau nggak diingat, agak susah, ya. Nah, yuk kita bahas tahun baru Islam bulan Muharram. Banyak sekali kejadian yang ada pada bulan itu. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan diciptakannya Nabi Adam. Dalam kitab I'anatul Talibin, bulan Muharram adalah bulan diciptakannya Nabi Adam. Nabi Adam ketika Allah ciptakan masuk ke dalam surga, lalu diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Lalu Allah meninggalkan amanah. Apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal kau dan istrimu di surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan kau dekati pohon ini. Engkau diam saja di surga ini, jangan kau dekati pohon ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Oke? Nah, tapi Nabi Adam digoda oleh setan. Nabi aja digoda, apalagi jemaah Nurul Mawaddah gitu ya. Nah, ya kan, Nabi aja digoda oleh setan. Lalu kemudian akhirnya Nabi Adam memakan buah bersama Siti Hawa, lalu dijatuhkan, dimarahi oleh Allah, akhirnya diturunkan ke bumi. Waktu turun, mereka terpisah menjadi 2. Siti Hawa turunnya di kota Jeddah, makanya namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek moyang. Dan Adam diturunkan di India. Makanya kuburan Adam ada di India, kuburan Siti Hawa ada di Jeddah. Satu di India, satu di Jeddah, ketemulah di Padang Arafah.
Apa itu padang Arafah? Padang di mana mereka saling kembali mengenal. Jabal Rahmah nama lainnya. Jabal di mana gunung mereka saling berkasih sayang kembali. Jadi ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam diturunkan ke India. Siti Hawa diturunkan ke, kalau makam Nabi Adam lebih kurang ada di India, itu panjang. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, setelah 30 meter. Dan kalau kita lihat makamnya Siti Hawa itu ada di kota Jeddah. Sekarang memang tidak bisa lagi dimasukin orang, tapi masyarakat di sekitar sana berkata bahwa makam Siti Hawa itu 29 meter. Ibu berapa meter? Semeter tak sampai. Semekot ya. Itu dia. Bertemu dan akhirnya mereka bertaubat kepada Allah dan taubat mereka diterima. Taubat mereka diterima itulah di bulan Muharram. Udah berapa tuh berarti? 2 ya. 1 dilahirkannya Nabi Adam. Yang kedua diterimanya taubat Nabi Adam. Kita lanjut. Yang ketiga, di bulan Muharram juga Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Nabi Yunus itu dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Ujiannya dimasukkan ke dalam perut ikan. Nabi Yunus ketakutan. Lalu Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah diuji dia, tetap dia bertauhid. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang-orang zalim. Kalau diuji dia kayak gitu. Kira-kira ibu, nggak usah diuji masuk dalam perut ikan. Hilang aja motor ibu. Bisa nggak? La ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang zalim. Aku ikhlas. Nah, ada ceritanya. Jadi polisi. Ini diuji dia, tetap dia merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau yang mantap itu hilang duit 1 juta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Dia salahkan dirinya, dia tidak salahkan Allah. Subhanaka, engkau maha suci engkau ya Allah. Jadi motorku hilang, engkau tetap maha suci ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Bisa? Ya, jadi dia tetap muji Allah, tetap muji Allah. Itulah ya, memang susah, wajar susah, karena itulah memang para nabi itu luar biasa. Oke, dikeluarkannya dari perut ikan Nabi Yunus terjadi pada bulan Muharram. Nomor 4, diselamatkannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini juga keturunan daripada Nabi Ibrahim. Diselamatkannya Nabi Yusuf dari sumur ketika dikerjain atau dizolimin oleh saudaranya. Diselamatkannya Nabi Yusuf ke dalam lubang sumur. Ngeri kan ujian para nabi? Ngeri-ngeri. Yunus masuk ikan, Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudaranya ke lubang sumur. Tuh ngeri ujian para nabi. Selanjutnya, disembuhkannya Nabi Ayub dari lukanya. Nabi Ayub itu adalah nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit sepanjang usia. Dan sembuhlah Nabi Ayub itu di bulan Muharram. Selanjutnya, Nabi Yakub itu diuji Allah dengan butanya. Dan kemudian Nabi Yakub disembuhkan oleh Allah di bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh, cepat kali. Nabi Nuh. Nah, sampai mana tadi? Nabi Yakub diuji oleh Allah dengan butanya dan disembuhkan oleh Allah butanya itu di bulan Muharram. Nabi apa lagi? Nuh. Nuh udah? Nabi Nuh itu masih ingat kisah Nabi Nuh? Tenggelam.
Satu kota tenggelam. Diselamatkannya Nabi Nuh dengan pengikutnya itu terjadi di bulan Muharram. Jadi sebenarnya bulan Muharram itu bagi para nabi adalah benar-benar bulan hijrah. Dari kehidupan sulitnya Allah mudahkan di bulan Muharram. Lanjut. Nabi Ibrahim dilahirkan di bulan Muharram. Dan kita tahu kisah Nabi Ibrahim punya musuh. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, para nabi itu dia punya macam-macam musuh. Nabi Muhammad musuhnya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu. Nabi Musa musuhnya Fir'aun. Nabi Fir'aun musuhnya adalah Raja Namrud. Nabi Ibrahim musuhnya adalah Raja Namrud. Sampai diapain Nabi Ibrahim? Sampai pengen dibakar. Lalu kemudian Allah mengeluarkan mukjizatnya. Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Ya api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan untuk Ibrahim. Dibakar selamat. Itulah terjadi proses pembakaran dan penyelamatan itu di bulan Muharram. Lahir di bulan Muharram, dibakar dan diselamatkan di bulan Muharram. Masya Allah. Dia Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ujiannya banyak kali. Nikah Siti Hajarah, tidak punya anak. Nikah dengan Siti Hajar, lama tak punya anak. Tapi hikmahnya apa? Lahir Nabi Ismail, tidak lama setelah itu dari Siti Hajar, lahir Nabi Ishak. Langsung keturunannya Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus semuanya. Makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak para nabi. Banyak ujian Nabi Ibrahim. Udah lahir anak, disuruh pula membunuh anak. Luar biasa. Belum lagi dia menghadapi kecemburuan Siti Sarah. Saya rasa kalau suami ibu jadi Ibrahim tidak cocok. Panjang kepala tuh mah. Lahir istri pertama tak punya anak. Istri kedua lama tak punya anak. Udah punya anak dibunuh pula. Siti Sarah tukang cemburu pula. Dan Siti Hajar itu adalah pembantunya daripada Siti Sarah. Sulit jadi Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ya. Oke. Lanjut. Ini hafal nanti nih. Enggak ya. Oke. Jadi apalagi yang terjadi di bulan Muharram? Yaitu bulan di mana Nabi Musa. Siapa Nabi Musa tadi? Musuhnya siapa? Fir'aun. Bulan di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Nah, jadi bulan keselamatanlah untuk para nabi. Itulah ceritanya. Kita tahu Nabi Musa itu dakwanya luar biasa. Umat Nabi Musa sholatnya 50 kali sehari semalam. Nabi Musa itu dakwanya di Mesir. Nabi Syu'aib itu dakwahnya di Yordan. Nabi Ibrahim dakwahnya di Mekah dan Palestina. Nabi Muhammad dakwahnya di Mekah dan Madinah. Sementara Nabi Musa dakwahnya di negara Mesir, negara yang sangat tandus sampai sekarang. Ketika Nabi Musa berdakwah, Nabi Musa kehilangan air, haus. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, pengen dapat air. Maka Allah berkata dalam Al-Quran, "Fakul nadrib bi'asokal hajar." Kau ambil tongkatmu, idrib. Idrib itu pukul. Makanya kalau dulu waktu kami anak pesantren itu kalau marah, hadribuk, kupukul engkau. Nah, saya di pesantren dulu kan agak bagak-bagak sikit ya kan. Hadrib, aku pukul engkau. Jahat, aku pukul. Ada yang mau jahat sini? Pukul. Jadi idrib bi'asokal hajar. Kau ambil tongkat, kau pukulkan di atas hajar. Hajar artinya batu. Pukulkan. Fakul nadrib bi'asokal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Lalu kemudian keluarlah 12 mata air. Fakul nadrib bi'asokal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Kulu washrabu min rizkillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Ya, silakan makan, minum
Di situ ada manna wassalwa, buah-buahan yang sangat bagus. Dan jangan buat kerusakan di permukaan bumi. Nabi Musa, udahlah baik, tetap Allah pesankan, wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jangan engkau jahat-jahat di permukaan bumi. Nabi saja dinasihati oleh Allah. Maka kalau kita tidak mau dinasihati, lebih mantap pula kita daripada para nabi. Lalu Nabi Musa lari, lalu terjebak di Laut Merah. Lalu kemudian sama, Allah menyuruh Nabi Musa menghentakkan tongkatnya, terbukalah laut itu, Nabi Musa lewat, Fir'aun gaya-gaya pula pengen lewat. Akhirnya tertutuplah. Maka Fir'aun meninggallah di Laut Merah dan muminya masih ada sampai sekarang di Museum Nasional Mesir. Saya sudah pernah cerita, kita ingat-ingatkan lagi. Bahwa Fir'aun itu jumlah banyak orang. Di antara banyak-banyak Fir'aun, ada satu Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Namanya siapa? Lupa namanya. Jadi Fir'aun itu banyak. Di negara Mesir banyak sekali Fir'aun. Dan di antara Fir'aun, ada satu Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan. Dia adalah Ramses II. Nama istrinya siapa? Istri Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Tutup pengajian kali ini. Iya, Aisyah. Ya kan? Nah, jadi ketika Fir'aun itu pergi mengikuti Nabi Musa, lalu kemudian ditutuplah oleh Allah Laut Merah itu, meninggallah Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun meninggal di Laut Merah, punya istri namanya Asia, ya. Dan istrinya itu masuk surga. Terdapat dalam surat At-Tahrim. Dan saya mau sampaikan bahwa di antara banyak-banyak Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan cuman satu-satunya adalah Fir'aunnya Musa. Fir'aun pada masa Nabi Musa yang menjadi musuhnya Nabi Musa, namanya adalah Ramses II. Dan dimumikan mayatnya. Masih ada sampai sekarang di Museum Nasional Mesir. Kalau ibu nanti pergi ke Mesir, coba ibu lihat Museum Nasional Mesir. Di dalamnya banyak sekali Fir'aun. Dan diantaranya ada Ramses II. Saya sudah melihat mumi Fir'aun Ramses II asli. Hah? Fir'aun itu tidak satu. Fir'aun itu banyak. Fir'aun itu adalah nama pemimpin, macam raja. Dan dia bergantian. Makanya di piramida, ada 3 piramida, itu ada 3 Fir'aun. Fir'aun paling kaya. Tapi Ramses II tidak di situ. Ramses II muminya ada di dalam Museum Nasional Mesir. Jadi Fir'aun bukan satu manusia. Fir'aun banyak sekali manusia. Banyak sekali pemimpin. Dan masing-masing namanya macam-macam. Dan yang bermusuhan dengan Nabi Musa namanya Ramses II. Jadi Mbak, kalau kita masuk ke Museum Nasional Mesir, kita akan tengok banyak Fir'aun. Banyak mumi-mumi. Banyak istri-istri Fir'aun. Dan saya udah tengok yang namanya adalah Ramses II tadi. Tapi agak sombong dia sedikit. Saya sapa dia tak nyaut. Tak tahu dia yang datang nih siapa. Nggak tahu dia yang datang nih siapa. Ya, jadi orang Mesir tuh luar biasa, Bu. Sekarang ini saya pikir sekarang Museum Nasional itu udah pindah ke dekat piramid. Mesir tuh luar biasa, ahli mengawetkan. Kan mana Mesir kuno. Itu Eropa ingin belajar, ibaratnya minta resep mengawetkan tuh Mesir nggak kasih ke orang Eropa, Bu. Tukang awet andalan dunia itu Mesir. Makanya Ka'bah kan ada kiswah. Kiswah pertama di dunia masih diawetkan oleh orang Mesir, ada di dalam museum itu. Kursi-kursi kerajaan Fir'aun. Lebih mantap lagi kursi ini, tenang aja lah ya kan. Kursi Fir'aun, karpet-karpet Fir'aun, semuanya ada di museum itu. Jadi orang Mesir itu ahli memumikan, dia bisa mengawetkan. Dan itu ditiru ilmunya oleh orang Eropa, sampai detik ini mereka tak kasih ilmu itu. Jadi kalau Kak Leni mau diawetkan, pergi situ. Sampai 7 generasi tak habis-habis. Ahli mereka mengawetkan. Dan dengan cara
Tidak ada penyakit gitu. Artinya penyakit kita kalau lewat kita tak perlu pakai masker padahal isinya mayat semua. Dan museum itu sudah dipindahkan di samping piramida. Jadi kalau ibu berpergi, ya ibu bisa lihat langsung. Mesir itu ya kayak gitulah ya. Hujan sedikit, debu di mana-mana, tetapi banyak sejarah. Hasan Hussein di samping kampus Kairo Mesir ada makamnya di sana. Sebagian mengatakan kepala atau badannya ada di Karbala, kan dia di penggal. Nah ini, jadi kejadian itu terjadi di bulan Muharram. Tapi nanti kalau pergi ke mumi Firaun, kalau ibu pergi ke piramida, jangan ibu ziarah dan berdoa pula, kan? Nah, karena ini banyak yang salah paham ya. Kan dari biasanya tuh dari Mesir, ketemu makam Hasan Hussein berdoa, ketemu makam Firaun berdoa juga, salah ya. Saya diprotes sama jemaah, Ustazah, masa kita tidak berdoa? Ustazah kan yang bimbing kami, ya Allah bu, ini Firaun bu, yang ngapain berdoa di sini? Hasan Hussein kita berdoa, makam Firaun kita tidak bisa berdoa. Itu masya Allah ya. Jadi kejadian itu terjadi di bulan Muharram. Dan kemudian dalam kitab yang lain, tadi sahih dalam kitab I'anatut Talibin, bahwa Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina ingin bertemu dengan Tuhannya, terjadi di bulan Muharram. Jadi saya cerita sebagai terakhir sebelum kita masuk amalan. Nabi Musa itu kan susah payah untuk mengajak kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya masuk Islam. Akhirnya Nabi Musa berjalan kaki di semenanjung Sinai, padang pasir yang luar biasa, nyampe di bawah bukit Sinai di negara Mesir, perbatasan Mesir dengan Palestina, ada satu bukit namanya Bukit Sinai. Dia capek bu, lalu dia cari saudaranya di situ namanya Nabi Harun. Nabi Harun tuh saudara kandungnya Nabi Musa. Dia menitipkan Nabi Harun di sana. Dia menitipkan sahabatnya di sana. Lebih kurang gini katanya, Run. Iya, ini ada pengikut kurun yang udah selamat Run. Sekarang saya mau ke atas naik ke Bukit Sinai. Saya ingin bertemu dengan Allah. Engkau jagain pengikut saya di sini. Pergilah Nabi Musa ke Bukit Sinai. Di atas naik Bukit Sinai, di dalamnya ada lubang Musa. Itu di antara bukit-bukit. Saya sedih waktu ke sana, kasihan lihat Nabi Musa ngapain sejauh itu gitu. Nyampe di atas Nabi Musa sedih dan kemudian berkata, ya Allah, saya pengen melihat engkau. Allah bilang apa? Lan taroni, kau tak akan pernah lihat aku. Walakin unzur ilal jabal, tapi kau lihat gunung ini. Gunung ini akan aku hancurkan dan aku kembalikan seperti semula. Jadi gunung itu dihancurkan. Dan saya udah lihat gunung-gunung yang sempat dihancurkan oleh Allah dan dikembalikan lagi seperti semula. Sebagai bentuk bahwa Allah itu ada. Lalu kemudian Nabi Musa turun ke bawah. Dia ingin melihat pengikutnya. Dia udah yakin bahwa Allah itu ada. Rupanya Nabi Harun meninggal. Pengikutnya kembali ke ajaran Firaun. Sedih kan? Makanya Nabi Harun itu ada makamnya di kaki Bukit Sinai. Di kaki Bukit Sinai. Jadi makam para nabi itu berserarak aja bu. Karena nabi itu kan di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Nah kita bisa lihat makam Nabi Harun macam di kaki Bukit Sinai. Maka para nabi itu banyaknya di Mesir, Palestina. Masya Allah. Nah ini terjadi di bulan Muharram. Maka kalau kita capek beraktivitas, ingatlah para nabi. Ya, ibu ada yang pedagang, capek berdagang. Ingat Rasulullah berjalan kaki ke 4 negara berdagang. Kalau kita ada yang di sini suka pengajian atau suka berdakwah, ingat para nabi itu berdakwah sampai kelaparan dan mau mati, mau dibunuh. Sementara kita gini-gini aja. Ya, idealnya semangat kita harus 1000 kali di antara semangat para nabi. Karena kita hidup di zaman yang sedang serba mudah. Saya pun kalau lelah mikir gitu kok. Aduh, lelah nih dakwah. Ingat Nabi Musa, dakwahnya sampai kehausan. Ingat Rasulullah, dakwahnya sampai dilempari batu. Ya ingat-ingat para nabi yang mana mereka juga seperti kita, manusia biasa. Cuman bedanya mereka maksum, mereka calon ahli surga dan pasti masuk surga. Sementara kita masih abu-abu sedikit. Nah, surga juga insya Allah. Nah, singgah dulu neraka, transit. Jadilah parkir. Masya Allah ya. Dan terakhir, Siti Aminah hamil Rasulullah itu terjadi juga pada bulan Muharram.
Nah, kita nggak simpulkan ya, ini terlalu banyak kan kejadian di bulan Muharram, sekedar pengetahuan kita ya. Nah, selanjutnya sebagai penutup, lalu kami udah tahu Muharram ini bulan haram. Kami udah tahu di bulan Muharram ini banyak kejadian para nabi. Lalu pertanyaan selanjutnya, what should we do? Nah, itu bahasa kampung saya. Apa yang mesti kita lakukan di bulan ini? 1. Nanti tanggal 26 sebelum maghrib baca doa awal tahun. Coba aja lihat di kitab Majmu' Syarif, doa awal tahun dibaca sebelum maghrib tanggal 26. Ya, akhir tahun. Sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Setelah maghrib baca doa awal tahun. Tapi kalaupun nggak terkejar maghrib karena macet di jalan dan lain-lain, boleh baca mau tidur, nggak apa-apa, dia kan doa saja. Yang kedua, perbanyak berpuasa. Senin, Kemis, atau puasa Yaumul Bid karena ini bulan haram. Dan jangan lupa puasa 2 hari di bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram, 6 Juli, niatkan puasa Asyura. Dan tanggal 5 Juli, niatkan puasa Taswa. Cepat kali. Oh, cepat kali. Oke, pelan-pelan saja. Tanggal 26 Juni tanggal 26 Juni sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Setelah maghrib baca doa awal tahun. Dah. Nggak ada nengok saya, sih mencatat semuanya. Ada nengok saja, ada. Kemudian perbanyak puasa. Puasanya boleh puasa yang biasa dong. Senin, Kamis, Yaumul Bid, qada puasa. Itu seperti biasalah. Tapi ada puasa yang masyhur yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, yaitu tanggal 9, 10 Muharram. 9, 10 Muharram itu bertepatan dengan tanggal 5 dan 6 Juli. 5, 6 Juli. 5, 6 Juli. Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu. Lah. Weekend. Sabtu niatkan puasa Tasu'a. Sengaja aku puasa Tasu'a karena Allah. Minggu puasa Asyura. Sengaja aku puasa Asyura karena Allah. Apa manfaat puasa Asyura? Puasa Asyura dalam hadis riwayat Muslim, diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Sementara puasa Tasu'a hanya sebagai pembeda dari orang Yahudi. Saya jelaskan. Jadi pada masa Nabi, kita semua ini harus beda dengan orang non-Muslim dalam hal agama. Contoh, kenapa kalau ulang tahun tidak boleh pakai lilin? Karena orang Nasrani mereka berdoa di depan lilin. Kenapa kita laki-laki dalam agama Islam cukur kumis, panjangkan jenggot? Karena supaya berbeda dengan orang non-Muslim. Orang non-Muslim panjang kumis, panjang jenggot, kayak Sinterklas. Kayak Paulus Benedictus, panjang kumis, panjang jenggot. Makanya sunnah Islam cukur kumis, panjang jenggot untuk membedakan. Kenapa tidak boleh sholat habis subuh, habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur? Membedakan diri dari orang Majusi. Karena orang Majusi itu sembahyangnya di 3 waktu itu. Kan gitu kan? Nah, kenapa kita ada puasa Tasu'a? Karena pada masa Nabi, orang Yahudi juga puasa Asyura. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka puasa, kita puasa di hari yang sama. Apa kata baginda Nabi?
Biar kita beda dengan mereka, maka kita tambah 1 hari sebelumnya. Itulah puasa Tasu'a. Rasulullah udah menyatakan itu. Tapi memang Rasulullah nggak berpuasa tahun depan. Karena Rasulullah telah meninggal sebelum waktunya. Jadi ada Tasu'a dan Asyura. Tapi gimana pun Rasulullah sudah pernah memerintahkannya. Selanjutnya, perbanyak sholawat. Karena Rasulullah hijrah dari kota Mekah dan ke kota Madinah disambut dengan banyak sekali sholawat. Dan yang paling penting sebagai penutup 2 menit lagi, sekali lagi jangan berbuat dosa. Usahakan di bulan Muharram. Catat dosa-dosa kita yang biasanya apa. Catat. Misalnya nih, kalian nih, ya Allah, saya suka maria-aria suami. Enggak boleh deh ya. Oke. Ya Allah, saya itu suka cubit anak. Iya, Dek. Oh iya, kata anak ya. Saya suka cubit anak. Ya Allah, saya suka gosip. Ya Allah, saya tuh suka mubazir. Ya Allah, saya tuh suka mengeluh. Catat. Kita ini tahun baru mesti lebih baik dibanding tahun yang akan datang. Dibanding tahun lalu. Sifat-sifat kita itu kita catat. Yang suka mubazir tahun depan lebih hemat. Yang suka beli-beli baju ngasal tahun depan lebih difilter. Yang suka ngomong-ngomongin kawan tahun depan tambah kawannya. Jangan ngomongin kawan lagi. Yang suka maria-aria suami tahun depan lebih sabar. Yang keluar rumah masih pakai KTB tahun depan lebih baik. Yang masih mubazir, suka buka makanan, suka buang makanan, malah nggak mau ngasih orang dengan alasan nanti habis nih, tahu-tahu nggak habis. Tahun depan kita perbaiki. Tahun depan kita jadikan momentum untuk berubah lebih baik. Hijrah kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zaljalali wal ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qaharir rijal. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Rabbana